Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تجعلنا بها من المقبولين وتعزنا بها من المخذولين صلاة ترينا بها جمال سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة وناما كل يوم وليلة صلاة تجعلنا من أغنيائك الشاكرين وعلمائك العاملين وأوليائك الصالحين أما بعد حضرة الكرماء أيها الحضور جماعة صلاة الصبح أسعدني الله وإياكم rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, kita lanjutkan al-mabahis, pembahasan daripada kelanjutan rentetan peristiwa al-hadisatul kubra, peristiwa-peristiwa besar yang mengiringi daripada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan al-hadisatul kubra, peristiwa besar yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pada pertemuan yang sudah berlalu, kita sudah membahas bagaimana keadaan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, bagaimana keadaan beliau ketika diambil ruh beliau oleh malaikat maut, kemudian ahwalus sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keadaan para sahabat yang mereka ala siddatil huzni, dalam keadaan yang begitu luar biasa sedihnya berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan masuk pembahasan al-mabahis haulat tajhiz wa tawdi'il jasadis syarif sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembahasan seputar persiapan bagaimana jasad Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, seperti apa nanti beliau akan dimandikan, siapakah ianya orang-orang yang bertugas memandikan, di manakah Nabi jasad beliau yang agung dimandikan, kemudian air dari pemandian itu mengalirnya kemanakah, kemudian sampai nanti bab berikutnya mengkafani, kemudian Nabi disolatkan, kemudian Nabi dikuburkan. Akan tetapi Bapak Ibu hadirin yang mulia, sebelum kita bahas tasarrufatu janazati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita bahas at-tajhiz atau at-taudi, di mana jasad Nabi diurus oleh para sahabat, maka kita akan mulai dengan halatu jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatih. Seperti apa sih kondisi jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ruh itu dicabut oleh malaikat maut. Wa fi yaumil isnaini fi waqtid duha. Di pagi hari itu, di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah. Ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da khuruji ruhihi al-mubarakah, setelah ruh yang mulia, ruh yang suci, ruh yang paling agung di antara ruh manusia yang Allah ciptakan di alam semesta ini kembali ila rafiqil a'la, menjumpai Rabbnya, menjumpai kekasihnya. Maka kemudian jasad yang ada
di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, maka seperti apakah beliau yang mulia? Yang pertama, yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, tuan-tuan yang mulia, yang harus kita yakini dan harus kita bawahi bahwa keterangan para wa amma jasadun Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa ka ajsadi baqiyatil bashar. Maka ia jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa ka ajsadil baqiyatil bashar, tidak sama dengan jasad manusia secara umum. Bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa basyarun walakinnahu lakal bashar. Nabi itu manusia, akan tetapi tidak bisa disamakan dengan manusia pada umumnya. Makanya ketika beliau wafat, wa amma jasaduhu al-mubarak sallallahu alaihi wasallam laisa ka ajsadi baqiyatil bashar. Sepakat para ulama, adapun jasad Nabi setelah wafat, maka ia tidak boleh disamakan dengan jasad manusia secara umum, Pak. Tak sama beliau. Nah, kemudian la yughayyiruhu al-maradu wal mautu, Nabi fisiknya sedikit pun tidak berubah. Baik launu jild, warna kulitnya, bentuk postur kulitnya, raut wajah beliau, la yughayyiruhu al-maradu wal mautu. Jadi Nabi ketika sakit dan ketika wafat sawaun bisawain. Jadi tidak ada perbedaan sedikit pun qabla wafatihi au ba'da wafatih. Nabi sebelum wafat dan setelah wafat tidak ada perbedaan, Pak. Ini jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tusibuhu al-afat. Ketika Nabi sakit, hari yang terakhir yang parah, dan ketika Nabi sudah diambil rohnya oleh malaikat maut, para sahabat melihat jasad Nabi sedikit pun la yughayyiruh, tidak berubah, Pak. Tetap sama ketika Nabi ketika masih hidup dan setelah Nabi wafat. Tidak ada sedikit pun perubahan yang terjadi pada diri Nabi. Wala tusibuhul afatu, dan sedikit pun tidak ada kerusakan yang terjadi pada sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama sepakat mengatakan bal huwa mahfudun bi khifdillahi azza wa jalla hayyan wa mayyitan. Nabi SAW beliau punya fisik, beliau punya jasad, sepakat para ulama mahfud. Kalau beliau dari perkara dosa maksum, Pak. Tapi kalau bicara konteks beliau punya fisik, maka ia mahfudun bi khifdillahi ta'ala. Jasad Nabi mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki beliau mahfudun bi khifdillah, dijaga dengan penjagaan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal baliyat, Allah tidak mengizinkan jasad Nabi rusak walau hanya seujung kuku sedikit pun. Dan beliau dijaga langsung bi khifdillahi ta'ala melalui penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya minum dulu banyak. Ini agak bermasalah lambungnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami ulangi, bi anna jasadan Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa mahfudun bi khifdillahi ta'ala. Beliau dijaga oleh Allah. Bahkan sampai dalam satu riwayat beliau pernah bersabda kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya innal ardo, sesungguhnya bumi itu tidak diizinkan oleh Allah untuk memakan jasadnya para nabi. Bahkan ketika nanti sudah dimasukkan dalam liang lahat pun, maka bumi itu tidak berani menyentuh sedikit pun untuk menghancurkan jasadnya para anbiya, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, kita lihat bukti keterangan bahwa jasad Nabi itu sedikit pun tidak berubah, sedikit pun tidak mendapat atau adanya kehancuran atau tagyir. Ada perubahan sedikit pun tidak ada. Baik, kita lihat hadis yang pertama. Fa'an Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis ini dari Sayyidina Anas Malik bin radhiyallahu an. Wa kasyafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sitral hujrah. Ini yang pernah kami sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu.
detik-detik di mana di pagi subuh itu Nabi SAW membuka tirai kamar beliau, jendela. Fanadhara ilaina, kemudian Rasulullah menyaksikan atau memandangi kami, wa huwa qaimun, dan waktu itu Nabi berdiri. Ka'anna wajhahu waraqatu mushafin, kata Sayyidina Anas. Dan kami melihat wajah Nabi itu seperti lembaran mushaf. Rawahul Bukhari. Ini kondisi Nabi ketika sakit yang luar biasa, maka para sahabat masih bisa melihat begitu freshnya, begitu segernya wajah Nabi SAW. Ka'an wajahu, bahkan diumpamakan wajah Nabi itu seperti waraqatu mushafin, seperti lembaran mushaf. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i ketika menjelaskan makna ka'an wajhahu waraqatu mushafin, Sayyidina Anas menggambarkan wajah Nabi ketika sakit yang terakhir di hari wafat beliau, masih terpandang oleh beliau wajah sang kekasih ini seperti lembaran mushaf. Maksudnya ibaratun anil jamalil bari'i wa hasanil bishrah wasofail wajhi wastinaroti. Al-Imam An-Nawawi mengatakan ibarat yang diberikan oleh tamsil oleh Sayyidina Anas itu menunjukkan Nabi ketika sakit pun wajahnya tidak kusut, wajahnya tetap seger, Pak. Kal jamalil bari, tetap memancarkan nur cahaya. Wahasanal bisroh, wajahnya tetap menarik. Wasofail wajhi, dan tetap bening bersih. Wastinarotih, dan tetap bercahaya. Ini wajah Nabi SAW ketika beliau sakit, Pak. Riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Yang kedua, hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sayyidah Aisyah meriwayatkan, faja'a Abu Bakar, datang ayahku Abu Bakar, fakashafa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqabbalahu faqala bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan. Di waktu itu ketika sahabat sebagian sudah mengetahui bahwa Rasulullah alaihi wasallam qad tufiya, Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar termasuk pada waktu itu orang yang tidak berada di tempat ketika Nabi wafat, Pak. Beliau ada di satu tempat fil aliyah, dataran tinggi sebelah utara kota Madinah, atau di sebelah utara Masjid Nabawi. Beliau berada di rumah salah satu istri beliau. Nah, ketika mendengar Nabi wafat, beliau langsung bergegas menuju rumah putrinya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lamma dakhala Abu Bakar, ketika beliau masuk ke rumahnya Sayyidah Aisyah, maka dijumpainya Rasulullah SAW sudah terbujur di atas ala syariri au ala firasyih. Nabi sudah berada dibujurkan di atas tempat tidur beliau. Dan waktu itu Nabi sudah ditutup seluruh tubuhnya. Jadi Nabi ketika Sayyidina Abu Bakar masuk, Nabi SAW kondisinya sudah ditutup oleh keluarga beliau. Fakashafa Abu Bakar, kemudian Abu Bakar membuka tutup kepala Rasulullah SAW ke bawah. Summa, kemudian di sini disebutkan Aisyah mengatakan faqabbalahu, Sayyidina Abu Bakar mencium wajah Rasulullah tepatnya di sini, Pak. Baina ainaini. Jadi di sini di kening Nabi antara dua mata beliau yang mulia itu dicium oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Tsumma qol, ketika mencium beliau mengatakan begini, bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan. Demi bapak ibuku Allah, engkau wafat pun nampak indah, dan engkau hidup pun juga nampak indah. Ini Sayyidina Abu Bakar, Pak. Artinya beliau ini menunjukkan bahwa Rasul ketika wafat atau setelah wafat, sebelum wafat, tidak ada perbedaan. Dipandang oleh beliau wajah Nabi, tubuh Nabi, sedikit pun tidak ada perubahan, baik itu warna kulitnya, cahaya aura wajahnya, sedikit pun tidak nampak kusut dalam wajah beliau. Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah,
Begitu indahnya engkau ini ya Rasulullah. Jasadmu wangi, jasadmu menyenangkan dipandang. Baik engkau hidup pun begitu indah tubuhmu ya Rasulullah. Begitu indah wajahmu. Engkau wafat pun sama, engkau tetap begitu indah. Ini menunjukkan hadis ini bahwa jasad Nabi itu la yutaghayyar, tidak berubah karena sebab kematian. Hadis ketiga, bukti bahwa jasad Nabi sekali tidak ada perubahan. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Hadis yang ketiga dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Wa qala, ini cerita beliau ketika memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kisah tentang bagaimana memandikan Rasulullah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wa qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali pernah mengatakan, "Ghasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ja'altu anduru ma yakunu minal maiti falam ara syai'an. Wa kana thayyiban hayyan wa mayitan sallallahu alaihi wasallam." Ketika aku memandikan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sengaja, kata Sayyidina Ali bin Abi, angduru, aku amati tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan aurat beliau. Aku amati tubuh beliau, mayakunu minal mayyit, samaan antara mayat Nabi, jasad Nabi, jasadnya orang-orang yang bukan Nabi. Aku perhatikan mulai dari ujung rambut, wajah beliau, leher beliau, karena aku yang memandikan, kata Sayyidina Ali. Falam ara syai'an, dan aku tidak menjumpai sedikit pun tanda kematian itu ada pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persis sama ketika beliau masih hidup. Jadi tidak ada bedanya, Pak. Ini Sayyidina Ali, Pak. Kenapa? Yang memandikan Nabi, yang mangku, yang megang tubuh Nabi itu Sayyidina Ali. Karena beliau pernah bersabda, Nabi wasiat kalau nanti beliau wafat, beliau minta dimandikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seperti apa nanti kisahnya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi ketika dipegang, dipangku oleh Sayyidina Ali, badannya disandarkan di dadanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diperhatikan oleh beliau. Falam ara syai'an, dan aku tidak melihat sedikit pun tanda sebagaimana tanda kematian yang ada pada manusia secara umum. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam thayyiban hayyan wa mayyitan sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu hidup juga wangi, ketika wafat juga wangi. Ketika hidup tubuhnya menyenangkan dipandang wajahnya, setelah wafat pun sama. Sawaun bisawain. Tidak ada perbedaan, Pak. Intinya Nabi itu setelah jadi jasad, jadi jenazah jasad beliau, tidak menunjukkan orang yang wafat, Pak. Jadi ketika Nabi sudah terbujur kaku, badan beliau jasad yang agung ini dimandikan, beliau ketika dipandang oleh Sayyidina Ali, wajah ini persis ketika beliau masih hidup. Kalau kita kira-kira, Pak, kalau mandikan mayat, ada yang pernah mandikan mayat, Pak? Ini serius ini, Pak Haji. Kira-kira pucat atau seger, Pak? Secara umum, Pak Haji, pucat, Pak. Saya berkali-kali memandikan jenazah, pucat, Pak. Dicabut roh kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Segarnya dicabut, kekuatannya dicabut, keindahannya dicabut, nur batiniyahnya, pancaran aura hidupnya dicabut. Walakinna Nabi sallallahu alaihi wasallam fattafaqa al ulama'u, akan tetapi Nabi tidak seperti itu, Pak. Makanya di sini para sahabat radhiyallahu anhum ketika melihat jasad Nabi itu tak percaya kalau Nabi itu sudah wafat. Kenapa? Ketika Nabi dimandikan, mereka melihat Nabi itu persis sama ketika seakan-akan masih hidup. Enggak ada tanda-tanda kematian itu, Pak. Ini yang membuat sahabat tidak percaya, belum yakin Nabi wafat itu di situ. Mereka belum percaya kalau telah kehilangan seorang kekasih. Kenapa? Nabi wajahnya tak sama dengan wajah mayat-mayat secara umum, Pak. Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan ini dalam kitab Al-Mustadrak, hadis ke-1339. Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra,
hadis ke-6865. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan hadis Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini adalah hadis yang sahih dalam kitab Khulasatul Ahkam hadis ke-3323. Al-Imam Ibnul Mulakin dalam kitab Al-Badrul Munir beliau juga mengatakan hadis ini sahih. Juz 3 halaman 280. Baik. Ini mengenai seputar seperti apa keadaan jasad Nabi setelah ruhnya dicabut oleh malaikat maut atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, maudhi'u jasadin Nabi qabla tagsili au qabla tajhizi. Kita bahas posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam jasadnya sebelum diurusin atau sebelum dimandikan, sebelum dikafani, sebelum disolatkan. Di manakah beliau? Seperti apakah beliau, keadaan jasad beliau. Baik, kita lihat. Wa amma jasaduhu al-mubarak. Keterangan ini dalam kitab Al-Rahiq Al-Makhtum yang ditulis oleh Al-Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yaitu halaman 427. Keterangan ini juga ada dalam kitab Nurul Yakin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Syekh Muhammad Al-Khudari, halaman 28. Dalam kitab As-Sirah Nabawiyah Al-Imam Ibnu Hizam juz 2 halaman 512. Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya juz 7 halaman 187 Dalailun Nubuwah. Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il At-Tirmidzi halaman 182 hadis ke-395. Apa yang saya sampaikan ini adalah ikhtisar daripada beberapa hadis yang sahih dan yang hasan. Wa amma jasaduhul mubaraku sallallahu alaihi wasallam yabqa ala firasyih mughsha bi thawbi khibarata. Sepakat ulama, Nabi setelah wafat, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meletakkan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas bantalan, kemudian diletakkan di atas tempat tidur beliau. Karena ketika Nabi wafat itu berada di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah sudah wafat, kemudian Sayyidah Aisyah berdiri, dan ada satu riwayat Sayyidah Aisyah kemudian memukul dadanya dan menampar wajahnya. Dan ini tidak dipungkiri oleh para ulama ahli hadis. Sayyidah Aisyah begitu kehilangan, sampai-sampai istri Nabi pada memukul wajahnya dan memukul dada mereka. Ini saking beratnya berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh keluarga beliau setelah menjadi jasad, kemudian beliau ditutup semua dari ujung kaki sampai ujung kepala, Pak. Ditutup semuanya bisau bi khibaroa, dengan kain khibaroh. Kenapa ditutup dengan khibaroh? Karena Sayyidina Anas pernah mengatakan bahwa Nabi itu paling suka baju itu yang dibuat dari kain khibaroh. Nah, apa itu kain khibaroh? Kain khibaroh itu launuha akhdor, satu kain yang warnanya hijau. Wahabbahu sallallahu alaihi wasallam laha li'annaha libasu ahlil jannah. Wa fi ba'd riwayat as-sahihah, dalam riwayat yang sahih Nabi pernah bersabda kain khibaroh itu pakaiannya ahli surga, Pak. Li'annaha libasu ahlil jannah. Makanya Nabi SAW begitu menyukai kain khibaroh ini. Nah, apa itu kain khibaroh? Ada yang mengatakan hiya burudul yamani, kain bludru yang ditenun dari negeri Yaman, Pak. Terbuat dari katun. Dia tidak terlalu tebal dan tidak terlalu kaku dan tidak terlalu lemas. Biasanya agak tebal, agak hangat. Ini biasanya dipakai untuk bahan baju, apalagi kalau di zaman musim dingin orang-orang suka dengan memain kain khibaroh. Dan itu sebaik-baik jenis kain pada waktu di zaman Nabi SAW beliau masih hidup. Itu buatan Yaman, Pak. Yaman sampai sekarang. Jadi di Yaman itu ada tukang tenun yang spesialis membuat kain, namanya kain khibaroh, dan ini pertama kali dihadiahkan ke Rasulullah SAW dan langsung Nabi mencintai dan menyukainya. Sampai Nabi ada beberapa gamis beliau yang terbuat dari kain khibaroh, dan beliau mengatakan bahwa saubul khibaroh, kain ini adalah libasu ahlil jannah,
beliau mengatakan bersabda bahwa kain khibarah adalah kain baju yang dipakai orang-orang yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika beliau wafat menjadi jasad yang agung, jasad beliau ditutup dengan kain khibarah. Nah, kemudian setelah ditutup dengan kain khibarah, summa makasa jasadun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti baqiyata yaumil isnain. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sepakat ulama wafatnya Nabi di tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Ada yang mengatakan hari Senin tanggal 2 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, tapi yang masyhur Al-Imam As-Suhaili dalam kitab Ar-Raudul Unuf sepakat ulama ahli sejarah itu tanggal 12 Rabiul Awal di waktu duha di hari Senin. Nah, kemudian yang terjadi perbedaan itu ketika waktu dikuburkannya jasad Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan malam Rabu, Pak. Ada yang mengatakan malam Selasa. Karena Nabi wafat di hari Senin, waktunya itu waktu duha, tetapi jasad beliau yang agung dikuburkan di waktu malam. Perbedaan pendapat, ada yang mengatakan malam Selasa, ada yang mengatakan malam Rabu. Jadi berapa hari Nabi ditahan jasadnya? Yang masyhur 3 hari, Pak. Jadi bukan hari Senin itu langsung dikuburkan. Pendapat yang masyhur, Nabi wafat hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, waktu jam 9 atau jam 10. Nah, Nabi dikuburkan itu mayoritas pendapat mengatakan malam Rebu, Pak. Itu pun tengah malam. Jadi Senin, Selasa, malam Rabunya baru dikuburkan jasad beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat sekarang penjelasan mengenai masalah berapa lama jasad Nabi berada di alam dunia ini sebelum beliau dikuburkan, antara wafat beliau sama dikuburkan jasad beliau yang mulia. Baik, kita lihat pendapat yang pertama, al-qaulul awal. Pendapat yang pertama mengatakan Nabi wafat hari Senin waktu duha, dimakamkan malam Rebu tengah malam. Baik, kita lihat annahu dufina lailatal arbi'a. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimakamkan di malam Rebu. Wa huwa alladzi alaihi al-aktsaruna, dan ini adalah pendapat mayoritas ahli sejarah. Wastadallu lidzalika bima rawa an Aisyata. Mereka berdalil dengan satu hadis, bima dengan hadis ruwiyah yang diriwayatkan an Aisyata radhiyallahu anha qalat, yang dijadikan dalil bahwa Nabi dimakamkan di malam Rabu, yaitu adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Baik, apa perkataan Sayyidah Aisyah? Tuwfiya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain. Nabi itu wafat di hari Senin, wa dufina lailatal arbi'a. Terus kemudian Nabi dikuburkan itu di kamarku di malam Rebu. Ini perkataan penjelasan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Aisyah bisa menjelaskan? Karena Sayyidah Aisyah merupakan salah satu saksi hidup yang melihat prosesi, baik mulai dari Nabi wafat sampai Nabi dikuburkan. Sayyidah Aisyah melihat secara utuh. Dari mulai wafat, dari sakit, wafat sampai dikuburkan, Sayyidah Aisyah melihat kejadian peristiwa-peristiwa itu secara utuh. Maka beliau katakan Nabi wafat di kan itu di malam Rebu. Rawahu Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Wa qala al-muhaqqiquna fi tab'ati muassasatir risalah. Para ulama mengatakan wa amma isnadu hadzal hadisi muhtalimilun litahsini. Hadis ini para ulama ahli hadis mengatakan hadis yang hasan. Wa dzakaru mutabi'atuhu alladzi bi husni li ajliha. Jadi hadis ini walaupun tidak sahih, dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal Al-Syaibani, hadis ini hasan derajatnya menurut para ulama ahli hadis. Waqala Al-Imam Ibnul Katsir atau Abul Fida Ibnul Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, salah satu kitab yang menjelaskan tentang perjalanan para nabi dan termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juz 5 halaman 292. Beliau mengatakan ba'da, setelah beliau menjelaskan mengenai pendapat yang kedua, fidafnihi alaihi assalatu wassalam yaumas sulasa. Beliau menjelaskan tentang ada dua pendapat bahwa Nabi dimakamkan di malam Rabu, ada yang mengatakan di malam Selasa. Wa huwa qaulun gharib.
pendapat yang mengatakan di malam Selasa dimakamkannya Nabi itu pendapat yang asing, qaulun gharib. Wa ammal masyhuru anil jumhuri ma aslafnahu min annahu alaihi assalatu wassalam tuwfiya yaumal isnaini wa dufi lailatal arbi'a. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juz 5 halaman 292, Al-Imam Ibnul Katsir mengatakan, adapun pendapat yang paling masyhur di antara para kalangan ulama ahli sejarah, apa-apa yang telah diikuti oleh pendahulu-pendahulu kami, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau wafat di hari Senin dan dimakamkan di malam Rabu. Keterangan Al-Imam Ibnul Katsir dan Al-Bidayah wan Nihayah juz 5 halaman 292. Baik, pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa Nabi dimakamkan di malam Selasa. Jadi kalau di malam Rabu berarti 3 hari, Pak. Hampir 3 hari. Kalau di malam Selasa berarti wafat pagi terus dimakamkan tengah malam, berarti 1 hari 1 malam, hampir 1 hari 1 malam. Nah, bagaimana yang mengatakan annahu dufina yaumas sulasa? Nabi wafat hari Senin dan dimakamkan di malam Selasa. Wa qad waradat bidzalika majmu'ah minal adillati wal athar. Hal ini juga berdasarkan hadis-hadis dan ketetapan asar para sahabat radhiyallahu anhum. Hatta qala al-Imam Ibnu Abdil Bar al-Andalusi al-Maliki, salah seorang ulama madhab Maliki yang disebut dengan nama al-Imam Ibnu Abdil Bar al-Andalusi, bukan orang Arab tetapi alimnya luar biasa. Itu al-Imam Ibnu Abdil Bar, Spanyol, Pak. Betul kan, Pak? Andalus itu kalau sekarang Spanyol. Waktu masih Islam berjaya di sana, ulama-ulama besar banyak di sana. Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam termasuk Ibnu Abdil Bar Al-Andalusi. Kemudian Al-Imam Ibnu Abdil Bar ini madhabnya Maliki. Beliau mengatakan, wa aktsarul athari ala annahu dufina yaumas sulasa wa huwa qaulu aktsar ahlul akhbar. Dalam kitab Al-Istidhkar juz 3 halaman 56 beliau mengatakan, adapun mayoritas pendapat di sini disebutkan oleh beliau annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di malam Selasa. Ini menurut pendapat Al-Imam Ibnu Abdil Bar dalam kitab Al-Istidhkar. Wa jaa fi Muwatta'i Imam Malik juz 1 halaman 231. Imam Malik mengeluarkan satu riwayat annahu balaghu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya yaumal isnaini wa dufina yaumas sulasa wa sallan nasu alaihi afdadan la ummuhum ahadun. Al-Imam Malik bin Anas, imamu madhabil Malikiyah, ahlul Madinah. Imam Malik ulama Madinah, pemimpin atau nisbat madhab Malikiyah. Dalam kitab yang disusun oleh beliau, kitab Muwatta Imam Malik, beliau mengatakan telah sampai kepada beliau satu kabar bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di hari Senin, dimakamkan di malam Selasa, dan manusia pada waktu itu menyolati Rasulullah SAW bergerombol per orang, dan itu tidak ada yang mengimamin satu orang pun, Pak. Jadi waktu itu sholat jenazah, nanti kita bahas seperti apa. Sayyidina Anas, Sayyidina Ali pernah menjelaskan bahwa orang-orang yang menyolati Nabi itu nggak ada yang mengimamin seperti kita begini, Pak. Ada sholat jenazah terus ada imamnya terus kemudian banyak, tidak. Kenapa? Karena mereka memasuki kamar Sayyidah Aisyah yang kecil, Pak. Tidak luas kamar ini, sehingga sahabat-sahabat radhiyallahu anhum baik laki-laki perempuan yang ingin khidmat ikroman wa ijlalan wa ikroman, memuliakan jasad Nabi dan mengambil keberkahan dengan sholat jenazah itu, mereka masuk zumaro afwajan, kadang 10 orang, kadang 5 orang, kadang 7 orang, kadang sesuai dengan kadar kemampuan kamar itu menampung jumlah para sahabat. Dan itu masing-masing sholat, tidak ada yang imamin. Wala ya ummuhum ahadun. Masuk 2 orang langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali takbir, Assalamualaikum, terus keluar, masuk lagi, Allahu Akbar. Jadi tidak dibariskan sebagaimana kalau kita sholat jenazah, Pak. Dan seperti apa detailnya kita bahas nanti ketika kaifiah tentang Nabi bagaimana disolatkan oleh para sahabat. Nah, kemudian warawa Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf juz 7 halaman 430. An Sa'id bin Musayyab rahmatullahi alaihi qala lamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa doa ala saririh. Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf
dari Sa'id bin Musayyab beliau mengatakan Nabi ketika wafat diletakkan jasad beliau di atas tempat tidur. Fakanan nasu yadkhuluna zumaro. Maka manusia masuk kepada bilik daripada Sayyidah Aisyah untuk menyolatkan Nabi zumaro. Bimakna bergerombol. Maka dalam Al-Quran ada surah Az-Zumar, maknanya gerombol. Jadi mereka masuk satu gerombol ngantri. Makanya ini yang dimaksud kenapa Nabi jasadnya ditangguhkan. Di antara sebab kenapa Nabi tidak segera dimakamkan, di antaranya adalah banyaknya sahabat yang ingin menyolatkan beliau, dan itu tidak bisa langsung Nabi diangkat, itu nggak boleh Pak. Dan inilah ketetapan yang ada pada ketetapan pada diri Nabi dan Rasul. Nabi itu di mana wafat, di situ beliau dimandikan, di situ beliau dikafani, beliau di situ disolatkan, di situ beliau dimakamkan. Jadi tidak diperkenankan memindahkan jasad Nabi dari tempat wafatnya. Kalau logika kita Pak, kenapa nggak dibawa ke Masjid Nabawi? Logika kita kenapa Nabi tidak diangkat dipindahkan ke Masjid Nabawi, semua jamaah dikumpulkan, langsung sekali sholat selesai. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Sayyidina Ali pernah mendengar riwayat seperti itulah perlakuan terhadap jasad Nabi dan Rasul. Jadi Nabi di mana wafat, di situ dimandikan, di situ beliau dikafani, di situ beliau disolatkan, dan di situ beliau dikuburkan. Makanya jasad Nabi tidak dipindahkan, 1 senti pun tidak bergeser dari mana dipada beliau wafat. Akhirnya apa solusinya? Sahabat yang ingin menyolatkan 5 orang, 6 orang, nanti keluar masuk lagi, dan ini membutuhkan waktu yang lama. Dan ini diantara alasan kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak segera dimakamkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi pertanyaan yang mengganjal pasti, kok Nabi sampai 3 hari umpamanya? Kenapa? Sepakat para sahabat, li'anna jasad dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena jasad Nabi tidak rusak, tidak berubah sebagaimana jasadnya manusia pada secara umumnya. Makanya ketika Nabi itu jasadnya tidak rusak karena keadaan, walakinnahu, akan tetapi mahfudun bi hifdzillah. Nabi setelah wafat jasadnya dijaga oleh Allah anil baliyat, dari kerusakan, antagoyul laun, dari berubah warna. Sahabat yang tahu ini maka menahan jasad Nabi lebih 1 hari 2 hari, mereka tidak dihukumi haram atau makruh. Makruh itu kalau kita ini Pak. Jadi larangan menahan mayat itu ketika mayat itu dikhawatirkan khaufan, dikhawatirkan al-baliyat rusak. Tapi kalau tidak rusak, dan ini khususiyah hanya Nabi aja Pak, dan ini dalil ini tidak boleh diterapkan ke umatnya Nabi SAW. Jadi ketika kita mendengar hadis ini, jangan dipraktekkan kepada kita sesama kita. Tidak boleh ini sebagai pembenaran untuk menahan mayat, nunggu anaknya dari kampung. Pak Ustadz, ini kami sepakat keluarga, ayah saya ini mau kami kuburkan 2 hari ke depan Pak. Tak boleh Pak. Kenapa 2 hari? Ustaz ngaji sirah itu, aku buatlah bapakku. Tak boleh Pak. Ini khususiyah, maziah Nabi, dan ini miliknya Nabi. Kenapa? Nabi dibegitukan oleh para sahabat. 1, alasannya banyak orang yang menyolatkan. Yang kedua, sahabat tahu yang arifuna bi anna jasad dan Nabi SAW, bahwasanya jasad Nabi tidak akan rusak karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun alasan-alasan yang lain termasuk beat nasbul imamah, nasbul khilafah, termasuk pembeatan kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, itu juga menjadikan sebab kenapa jasad Nabi tidak segera dikafani, tidak segera dikuburkan. Itu karena para sahabat diantaranya juga mendahulukan perkara yang paling penting, diantara nasbul imamah atau nasbul khilafah, yaitu mengangkat kepemimpinan. Kenapa? Setelah sahabat itu tahu, orang-orang di kalangan mereka tahu Rasulullah wafat, orang-orang munafikin, orang-orang yang membenci Islam, mereka sudah mulai melakukan propaganda. Dan ini sahabat-sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar melihat gelagat ini kalau nggak ada pemimpin setelah Nabi, ini dalam kondisi dikhawatirkan ada kekacauan.
Maka mereka berijtihad mengangkat kekhalifahan terlebih dahulu, baru kemudian menguburkan jasad Nabi SAW. Dan ini diantara alasan kenapa kok sampai 3 hari malam Rebu baru dikuburkan. Ini bukan merendahkan jasad Nabi, tetapi ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara sehingga para sahabat melakukannya seperti itu. Demikian wallahu alam bisawab. Sebetulnya masih banyak keterangan yang ingin kami sampaikan karena terbatasnya waktu, karena sudah masuk waktu syuruk. Akan tetapi kalau ada pertanyaan, Pak Haji mungkin kami persilakan mengenai seputar keterangan pada pagi hari ini. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, silakan Pak. Jadi ketika Rasulullah wafat di Madinah, sahabat-sahabat muslim yang berada di Mekah dan di kota-kota luar Madinah itu bagaimana mereka bisa mengetahui, apakah mereka mengetahui juga Ustaz, berapa lama mereka sampai tahu bahwa Rasulullah itu wafat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wafatnya Rasulullah SAW, berita wafatnya Nabi itu intasyarat, langsung tersebar. Nah, dengan cara apa? Orang-orang di kalangan para sahabat yang masih di Madinah atau di pelosok-pelosok pinggir Madinah, mereka segera dapat kabar itu. Nah, bagaimana dengan sahabat yang jauh? Maka mereka datang tetapi lambat, Pak. Karena lambatnya berita. Nah, kenapa tidak cepat? Dan ini maklum para ulama ahli sejarah, karena sahabat di Madinah yang seharusnya ngasih info, boro-boro nak ke Mekah, Pak. Berjalan 2 langkah itu tak sanggup, lempoh kaki mereka, Pak. Ini bayangkan keadaan waktu itu, boro-boro nak ngasih kabar ke Mekah. Berjalan 2 langkah itu tak sanggup. Kenapa? Saking beratnya berpisah dengan Rasulullah SAW. Dan itu keadaan mereka, Pak, sahabat di Madinah. Jadi yang sahabat yang jauh, mereka tidak sempat melihat Rasulullah SAW. Akan tetapi setelah mereka mendapat kabar itu, mereka berbondong-bondong berangkat ke Madinah. Akan tetapi mereka hanya bisa menjumpai makbaroh, yaitu makamnya Rasulullah SAW. Untuk lebih detailnya nanti kita bahas bagaimana keadaan para sahabat setelah diangkatnya Khalifah Abu Bakar, kemudian Nabi sudah dikuburkan. Nah, apa saja yang terjadi, peristiwa-peristiwa, termasuk sahabat-sahabat yang ada di Syam, yang di Syria, yang di Mekah, seperti apa mereka keadaan, kita bahas di pertemuan yang akan datang. Masih panjang Pak Haji. Ya serius ini, masih banyak masalah. Jadi dengan wafatnya Nabi ini bukan artinya ngaji kita udah selesai, belum, masih 1 tahun lagi belum selesai nih Pak. Ini serius ini. Jadi kita bahas lagi sampai tahun depan pun belum selesai ini. Saking banyaknya keterangan Pak. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi Pak Haji? Cukup Pak Haji ya? Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.